tentang sesuatu amaliyah yang syir, yang dirahasiakan, atau sesuatu amaliyah yang dinampakkan, dan menyangkut paut daripada tingkatan-tingkatan penyucian diri, yaitu penyucian hati. Sehingga yang kemarin pada sampai kepada yaitu yukisamu, yaitu dibagi menjadi dua, ya kan, yang kemarinnya sampai kepada penyucian diri ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang yutahhiruhu limaghamillah wa yutahhiru limaghamizzatillah. Ada yang mensucikan diri seseorang sampai kepada derajat yang diinginkan oleh Allah. Ada penyucian diri yang orang sampai kepada makan magamnya zatnya Allah, ya. Jadi bukan makomnya Allah, tapi magam zatnya Allah yang telah ditentukan kepada lahiriah sebagai ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi bukan sampai mencapai melihat Allah, menyaksikan Allah, kemudian melihat daripada zatnya Allah, bukan itu, tapi mencapai daripada magam zat yang dikehendaki oleh zat kepada penciptaannya itu tadi. Sehingga yang dikatakan kemarin yaitu terbagi menjadi dua lagi makna daripada penyucian itu tadi, yaitu yang mana Rasulullah SAW mengatakan, yang disebutkan dalam, yang dicuplik oleh Imam Ibnu Athaillah, yaitu yuksimu, yaitu terbagi menjadi dua pemahaman. Al-alim yaj'ala qalbuhu misla dujjat, wal arif yaj'ala dujjat fi qalbihi. Yaitu seorang yang berilmu, ya. Jadi kita simpulkan pada hari ini daripada pengertian yang kemarin, yaitu seorang yang berilmu yang kemarin disebutkan, yaitu dia meletakkan cermin sebagai gambaran daripada amal ibadahnya. Tetapi seorang yang arif, dia tidak lagi meletakkan cermin sebagai gambaran amal ibadahnya, tetapi menjadikan amal ibadahnya sebagai cermin. Jadi apa yang dimaksud? Seorang yang masih mencari, maka dia akan terus memperbanyak amal ibadahnya, tapi terlalaikan dari sisi nafsiyah. Jadi ada dua perbedaannya yang dikatakan oleh Allah dalam sebelumnya, dalam bab ini juga, yaitu yang mana dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi fadkhuli jannati. Di sini yaitu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai nafas yang mutmainnah. An-nafas di sini pengertian dalam penafsiran, yaitu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam penafsiran an-nafas ini tadi adalah daripada jasad kita, galbiyah kita. Ini adalah nafas. Ya. Jadi tentaranya daripada hati ini tadi adalah akal. Akal mempunyai tentara juga tangan, mata, telinga, dan hidung, juga kaki. Ini adalah an-nafas. Ya. Jadi nafas ini bukan yang dikatakan roh. Roh ini tersendiri. Tapi apabila nafas ini mempunyai tingkatan, ada 4 tingkatan. Yang pertama, orang menjadi nafsu yang lawamah, kemudian menjadi mulhamah, kemudian menjadi mutmainnah, kemudian menjadi radiyah, kemudian mardiyah, kemudian kamilah. Jadi mempunyai 6 tingkatan. Yang pertama, seseorang mempunyai nafsu yang lawamah. Nafsu yang lawamah ini yaitu an-nafas, yaitu hati yang selalu menghendaki arah yang kotor. Ya, nafsu yang hati yang sudah tidak bisa diberikan kebaikan. Ini adalah nafsu yang sama sekali tidak bisa ditunggangi oleh ruh. Ya, ini kesimpulannya. Jadi kita bisa memahami dan bisa melaksanakan. Jadi nafsu yang sama sekali tidak bisa ditunggangi oleh ruh, karena nafsunya selalu mengarah kepada kekotoran dan tidak ada ingat sama sekali kepada si roh, yaitu tidak ada ingat lagi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Apabila seseorang mengingat akan Allah, maka itu mustahil. Itulah yang dikatakan kemarin ya. Karena apa? Pengingatan kepada Rasul adalah mengingat akan Allah. Tetapi seseorang mengingat akan Allah tanpa mengingat akan Rasul, maka itu tidak akan bisa terjadi. Fa inna baini wa bainaha, kata Allah dalam hadis qudsinya, kata Rasulullah, yaitu kata Allah dalam hadis qudsinya yang disampaikan oleh Rasulullah, fa inna baini wa bainaha misla hada. Antara aku dengan dia, yaitu Rasulullah SAW ini tadi, yaitu antara dua jari. Dua jari kita ini tidak terpisah. Bisa jadi satu, bisa terpisah. Nah ini. Tetapi tidak bisa menyatu. Jadi Rasulullah adalah ciptaan yang diciptakan daripada zat. Zat adalah Allah yang diberikan nama oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini. Jadi seseorang yang mengingat akan Rasul, sudah tentu dia mengingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hakikat daripada ruh. Maka ruh ini tidak akan bisa menunggangi hati apabila hati ini tidak bisa mengingat akan Rasul. Apa yang diingat, yaitu bukan mengingat wajahnya Rasul, tapi ketaatan kepada bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketaatan akan ibadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketaatan akan amaliyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketaatan akan haram dan halalnya yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru ruh ini tadi bisa menunggangi, karena sudah saat ketemu Rasulullah dengan jasad kita, Rasulullah dengan nafsu kita. Nah, di sini. Sehingga inilah yang dikatakan an-nafsu, ini an-nafas. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. An-nafas inilah hati. Jadi apabila ada orang mengatakan an-nafas itu adalah jiwa, sangat salah. Karena nafas ini yang disebut nafas pada keterangan yang lalu, apa disebut disebut hati? Yaitu orang yang menyebut sesuatu ini hati, nafas ini adalah ruh. Maka sama saja orang itu mengatakan ketiadaan daripada penciptaan ruh. Ya. Karena an-nafs inilah yang membawa seseorang ke arah baik atau membawa seseorang ke arah jelek. Ruh ini hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penggerak. Dan penggerak ini tadi ibarat bensin, mesin diesel ada daripada dinamonya. Tanpa dinamo, mesin diesel itu tidak akan bisa bergerak walaupun adanya bensin. Bensin inilah ruh. Ruh ini, bensin ini kalau kecampuran dari barang-barang kotor, maka tidak akan juga bisa menggerakkan daripada dinamo untuk menggerakkan mesin diesel itu tadi. Inilah. Jadi ruh ini adalah barang yang murni, barang yang suci. Fayanfuhu ruha, maka aku tiupkan ruh kepadanya. Inilah. Yang datangnya inna ruh min amri rabbi. Yang datangnya daripada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan ruh ini wujudnya Allah, bukan, tapi dari kewujudannya Allah sebagai pertanda. Ini loh, kamu bisa bergerak dengan aku tiupkan itu ruh, dengan aku titipkan kepadamu ruh. Makanya disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apabila nanti sudah tidak ada, maka kembalilah ruh ini kepada penciptanya. Si nafas ini, si jasad ini akan tergeletak jadi bangkai. Sehingga nanti di akhirat itulah yang dikatakan, yaitu yadahu yatakallam bi aidihim, famuhu yatakallam bi famihim. Maka nanti tangannya ini tadi, karena sudah tidak ada nafas lagi, tidak ada hati yang bisa membolak-balikkan sesuatu, tidak ada akal pada waktu dihadapkan oleh Allah. Jadi murni ruh yang bertindak kepada jasad. Jadi nanti tangannya berbicara, bersaksi kepada Allah, tangannya sendiri. Matanya akan berbicara dengan Allah dari matanya sendiri, mengucapkan tentang kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi bukan lagi nafas yang berbicara. Tetapi selagi kita di dunia, selagi hidup, karena kita masih mempunyai nafas, masih mempunyai hati ini tadi, maka seseorang bisa berbolak-balik, bisa berkilah, bisa mencari alasan, bisa mencari hal pembenaran diri. Inilah yang dimaksud apabila dalam posisi ruh ini mana, yaitu apabila nafas ini, hati ini masih dalam posisi yang lawamah, maka dia akan mengajak daripada tentara-tentaranya ini tadi untuk membuat kejelekan. Daripada anggota-anggota daripada nafas ini, hati ini untuk membuat kejelekan. Akal, jasad, apa semuanya dibawa untuk kejelekan. Ruh ini tetap suci, pengendali saja. Ruh ini pengendali.
Yang menggerakkan inilah nafas. Nah, kemudian apabila ini nafas ini tadi, coba kalau kita makan, yang merasakan kenyang itu tubuh atau apa? Perut kan tubuh. Iya. Yang merasakan kenyang apa? Bukan. Orang mati bisa dikasih makan? Nggak bisa. Kan itu makanan dimasukkan. Kenyang ini apa? Kan rasa. Ya? Kenyang itu kan bukan makanan, tapi rasa. Yang merasakan kenyang yaitu jasad an-nafas ini tadi. Inilah hati merasakan terlepas dari rasa haus, terlepas dari rasa lapar, kenyang. Inilah nafas yang merasakan akan itu. Tubuh ini tadi hanya digerakkan oleh rasanya nafas. Rasanya nafas ini juga bersangkut paut dengan apa yang dipandang oleh jasad. Jasad memandang maksiat, kemudian masuk ke dalam otak kita bergerak, kemudian masuk ke dalam nafas kita, ke dalam hati kita, ke dalam jasad kita, hati kita pun menggerakkan, kemudian mentaklidkan untuk kita berbuat maksiat, maka terjadilah maksiat. Itulah yang dikatakan wa idza yutahhir qulubikum fa'ama 'ainaikum, maka apabila yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi yaitu Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan wa idza tutahhir qulubikum, apabila kalian ingin mensucikan hati kalian, maka butakanlah mata kalian, tulikanlah telinga kalian, bisukanlah daripada mulut kalian. Yang sudah dibahas sebelumnya. Apa maksudnya? Bukan kita mencongkel mata, menusuk telinga, bukan. Tapi apa? Pandanglah selalu, jauhilah pandangan maksiat, jauhilah pendengaran maksiat, jauhilah ucapan maksiat. Maka hati akan menjadi, nafas ini akan menjadi suci. Kalau suci itu nafas, maka roh akan bisa menunggangi daripada nafas. Kalau roh bisa menunggangi nafas, maka segala sesuatu akan terbuka. Wala hijaban bainahu wa baini, dan tidak ada lagi hijab antara dia dengan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah yang dikatakan an-nafas ini tadi. Sehingga seorang yang mempunyai nafsu yang masih lawamah, maka apabila dia tidak bisa menghindari, mengecilkan, mengikis daripada nafasnya ini tadi, maka dia tidak akan bisa meningkat kepada nafsu yang mulhamah. Inilah tingkatan-tingkatan. Kemudian dia apabila dia bisa mengikis, menghancurkan, dan itu semua daripada paksaan. Karena tidak bisa an-nafas ini tadi menjadi suci tanpa dipaksakan. Ya. Apa yang dalam istilah-istilah syair-syair kesufian Al-Imam Abdul Hasan Syadzili, innal aini yanduru say'an fakana qad a'ma, sesungguhnya wa inna udni, sesungguhnya mataku ini bisa melihat segala sesuatu tapi aku jadikan dia buta. Telingaku ini bisa mendengarkan segala sesuatu tapi aku jadikan dia tuli. Jadi bukan langsung menulikan, tidak. Abdul Hasan Syadzili melek, melihat, mendengar, bisa bicara. Tapi apa maksudnya? Dia butakan, dia paksa untuk membutakan matanya dari pandangan-pandangan maksiat. Dia paksa untuk menulikan telinganya dari pendengaran-pendengaran maksiat. Dia paksa mulutnya untuk dibisukan daripada ucapan-ucapan yang maksiat. Sehingga memaksa hatinya untuk meningkat terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Sehingga apa? Apabila sudah demikian, maka pelan dia akan naik kepada an-nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah ini yaitu orang yang juga masih berbuat maksiat, tetapi dia bertobat. Apabila dia berbuat maksiat, maka dia tersadar, dia bertobat. Tapi akan berbuat lagi maksiat, tersadar. Apabila dia tidak terus memaksa dirinya untuk tetap bertobat kepada Allah, maka dia tidak akan meningkat juga. Bahkan dia akan semakin terperosok. Tetapi apabila dia terus memaksa dirinya dengan benar-benar pemaksaan kehadapan Allah, maka dia akan naik kepada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah gerbang yang masih melihat hanya keindahan Allah. Ini hanya melihat, pada waktu itu ada pintu-pintu gerbang ya,
hanya melihat gerbang daripada keindahan Allah. Ini nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, tetapi masih melihat keindahan Allah. Apabila ada musibah yang terjadi, maka dia akan menjerit juga hatinya. Kenapa kok ada musibah ya Allah? Kenapa kok tidak bisa dihindari ini musibah? Ini orang yang masih mempunyai nafsu mutmainnah. Tapi apabila dia berhasil mengikis daripada kesalahan nafsu mutmainnah ini, maka dia akan naik kepada nafsu radiyah, yaitu nafsu yang benar-benar apakah diberikan musibah atau diberikan tidak, atau didatangkan musibah atau didatangkan rezeki, itu sama-sama nikmat kepada dia. Tapi nafsu radiyah ini nafsu yang masih mempunyai sedikit intervensi kepada Allah. Ya, mempunyai sedikit intervensi kepada Allah, masih meminta akan segala sesuatu, masih takut tidak diterima amal ibadahnya. Ini nafsu radiyah. Kemudian apabila dia berhasil meningkatkan lagi daripada ketakwaannya, maka dia akan naik kepada pintu gerbang yang mardiyah. Yaitu mardiyah ini pintu gerbang yang mulhaqqiq. Iya. Yaitu pintu gerbang yang benar-benar tidak ada lagi intervensi kepada Allah. Dia hanya beribadah, hanya tidak memperdulikan pahala atau amal. Dia bersedekah, tidak memperdulikan dapat ganjaran. Dia sholat, tidak memperdulikan lagi untuk mendapatkan pahala. Dia sudah tidak menginginkan lagi surganya Allah. Dia tidak menginginkan lagi nerakanya Allah. Terserah Allah mau taruh dia di surga atau neraka. Ini orang-orang yang mempunyai nafsul mardiyah. Keinginannya apa orang-orang yang mempunyai nafsul mardiyah? Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allahumma, pada waktu dia hijrah, dia datang ke Baitullah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri ini dalam satu kitabnya Mawahibul Laduniyah, dalam kitabnya Imam Suyuti, berjalan dari Kufah Irak itu sampai kepada Ka'bah ini memakan waktu 5 tahun. Ini berjalan ya, berjalan bukan naik kuda. Dia melakukan penyiksaan diri ini tadi semata-mata untuk mencapai ridha dan rahmat di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa dia mempunyai kuda, bisa dia mempunyai ini, tapi dia benar-benar mengatakan bahwa dirinya adalah hamba yang tidak layak mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan daripada Allah tidak sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Ini orang yang masih mempunyai nafsul mardiyah, tapi derajatnya tinggi di sisi Allah. Sehingga pada waktu dia menghadap Ka'bah, maka di kejauhan dia mengatakan, yang mana telah dibahas pada sebelumnya, yaitu mengatakan, Allahumma tarani baituka wala taraka fa inni uridu an taraka wala taraka tajsimaka. Ya Allah, aku ini melihat rumahmu, tapi aku tidak melihat kamu. Aku ini ingin melihat kamu, bukan melihat kejadian kamu. Nah, ini. Maka Allah menjawab, yaitu daripada permintaan Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang yang dapat melihat daripada aku hanya seseorang yang kamilah. Setelah mardiyah, maka seseorang naik kepada derajat kamilah. Kamilah ini tidak dimiliki kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri tersadar. Musa, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, yaitu meminta kepadaku untuk diperlihatkan, maka gunung Sinai pun hancur lebur dan dia pun terjatuh tidak sadarkan diri bertahun-tahun. Kemudian Ibrahim juga meminta demikian, dia juga tidak mampu. Kemudian yang lain meminta demikian, dia juga tidak mampu. Tetapi seorang makhluk yang aku ciptakan yang mempunyai nafsu kamilah, dialah yang mampu melihat aku. Fa inni minhu wa minhu minni. Inna sirri minni wa sirri sirrika. Sesungguhnya dia dari aku dan aku dari dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud al-insanu sirri wa sirri minni. Al-insanu karena ada alif, ataf, kemudian alif lam, di sini al-insanu yaitu Rasulullah, itu adalah rahasiaku. Bukan insan kita, bukan. Al-insanu sirri wa sirri minni. Rasulullah itu adalah rahasiaku,
wa sirri minni, dan rahasianya ada padaku. Jadi apa maksudnya? Kalau kita sudah roh kita ini, yaitu Rasulullah ini sudah bisa menaiki, menunggangi hati kita dan mencapai hati yang betul-betul radiyah, maka roh kita pun akan mendapat derajat bisa memandang yang menjadi penyebab, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini daripada kesimpulannya. Sehingga apa? Dalam amalan-amalan kesufian ini tadi, yaitulah daripada pemaksaan ini bukan hanya dengan ibadah, tapi yaitu adzikru sir, yaitu zikir yang sir, zikir yang rahasia. Adzikru sir yaj'alu sirri. Kemudian zikir yang sir ini tadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, adalah kata Rasulullah, yaitu mendatangkan rahasia-rahasia daripada aku, kata Rasulullah. Yang mana diajarkan kemarin, yaitu fadawimu, maka dawamkanlah di kalimati apa itu Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Fa idza yanfuhu nafsu, yaitu apabila kalian melepaskan daripada nafas kalian, maka iringilah dengan nafas itu dengan ucapan Muhammad. Apabila kalian menarik nafas kalian, iringilah tarikan itu dengan kalimat Allah. Maka pelan-pelan hati kalian akan tergesek sehingga menjadi bersih dan putih. Di sini. Karena itulah rahasia, karena rahasia daripada kesufian itu dirasakan, bukan diamalkan. Tapi pengamalan itu adalah jasadnya, tapi merasakan itu adalah ruhnya. Ibarat tadi orang makan nasi, mengamalkannya makan itu jasad, nafasnya, tapi yang merasakan adalah nafasnya. Merasakan kenyang adalah nafasnya, yang merasakan lapar adalah nafasnya, sedangkan yang mengamalkan ini adalah jasadnya. Sehingga inilah kesimpulan daripada bab yang ke-11 kemarin, sehingga kita akan sampai kepada bab yang selanjutnya besok, yaitu mana fa'agal bi shay'in mislal izilatil yadkhulu biha midanul fikratan. Yang mana pada bab yang ke-11 besok, yaitu kita sampai kepada tentang di mana letak-letak celah-celah daripada an-nafas kita itu tadi untuk mencapai daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan daripada kesucian nafas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dari bab awal sampai kepada bab 11 ini bisa dipahami daripada kesimpulannya, karena sudah ada dua kesimpulan, yang kemarin, yang terdahulu ya, dan yang sekarang. Nah, di sini jadi kesimpulannya di sini yaitu hati kita inilah sumber segala sesuatu malapetaka. Apabila hati kita tidak bisa kita paksakan untuk menjadi taat kepada Allah, maka roh kita tidak akan mampu untuk menunggangi hati kita. Tapi apabila hati kita mampu kita paksakan untuk tunduk, jaddimu anfusikum fatujaddin qulubikum fajaddama ruhakum. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah mengenali dirinya, maka dia sudah mengenali akan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali di situ, arafa di sini bukanlah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apabila melihat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu lagi kita yang kepada Allah. Maka Yusuf Kalla dan SBY yang kaya lebih dulu mendatangi Allah. Ya, karena innallaha laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai segala sesuatu dan Allah tidak menempati segala sesuatu. Allah juga tidak menghendaki segala sesuatu, tapi Allah yang berkehendak, Allah yang mengisi ruang, Allah yang menempati, yang menciptakan akan segala sesuatu, dan Allah juga yang mempunyai akan segala sesuatu. Ini pemahaman-pemahaman daripada kesufian yang bisa mencapai derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila yang belum hadir daripada permasalahan nur dan permasalahan daripada syir, bisa mungkin bertanya kepada yang lalu-lalu ya, yang datang ya. Karena kalau diungkap lagi akan semakin bertele-tele kita punya majelis, tidak sampai-sampai nanti akhirnya. Kasihan yang sudah lama-lama yang datang tidak akan sampai nanti pengajiannya di situ terus, akhirnya bosan, nanti Pak Mustafa sama Pak Storus lari ya, gitu. Jadi itu ya, mudah-mudahan sampai di sini dulu, dan insya Allah masih tentang sesuatu amaliyah
yang syir, yang dirahasiakan